فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari pembahasan Al-Munkar, dan kesimpulan telah kita merajaah pada pertemuan kemarin bahwasanya mungkar kembali pada dua perkara. Apa itu? Mukhalafatul dhaif atau tafarrud. Nah, tafarrudul maqbul ma lam yahtamil at-tafarrud. Baik, sekarang kita masuk pada an-naw'ul khamis asyar fil i'tibari wal mutaba'ati wasyawahid. Berhubungan dengan i'tibar. Apa yang dimaksud dengan i'tibar? Qala Ibnu Hajar rahimahullah, hadhihi al-ibarah tuhimu anna al-i'tibara qasimun lil mutaba'ati wasyahidu qasimun lil mutaba'ati wasyahidi wa laysa kadzalik. Nah, perhatikan judul ikhwanillah. An-naw'ul khamis asyar fil i'tibar wal mutaba'at wasyawahid. Susunan seperti ini memberikan penggambaran bahwasanya i'tibar itu merupakan apa? Merupakan qasim. Qasim apa maksudnya? Apa? Kalau bagian qismun. Ini qasim. Sekarang perhatikan contoh misalnya. Aqsamul kalimah ismun wa fi'lun wa harfun. Ya. Maka ismun qasim lil fi'il wal huruf. Paham? Yaitu sama-sama merupakan apa? Anggota bagian dari suatu perkara, namanya qasim. Paham? Tapi kalau dikatakan apa? Ismun min aqsamil kalimah. Paham? Qismun min aqsamil kalimah. Tapi kalau ismun ya qasim lil fi'il atau huruf. Paham? Ini makna kata qasim. Nah, jadi ibarat Ibnu Katsir dipahami seperti ini, atau bahkan ini ibarat Ibnu Salah. Makanya Ibnu Hajar mengkritisi seakan-akan i'tibar itu adalah apa? Sama-sama dengan apa? Dengan mutaba'ah dan syahid sebagai bagian dari suatu perkara. Itu dari pembagian hadis. Balil i'tibar huwal hay'atul hasilah fil kashfi 'anil mutaba'ati wasyahid. Bahkan yang benar bahwasanya i'tibar adalah al-hay'ah al-hasilah fil kashfi 'anil mutaba'ah wasyahid. Yaitu suatu keadaan yang terhasilkan dalam apa? Dalam menyingkap mutaba'ah dan syawahid.
Taib itu adalah i'tibar. Jadi apa? Ketika kita berusaha untuk menyingkap, adakah mutaba'ah untuk hadis ini? Adakah syahid untuk hadis ini? Ini namanya apa? I'tibar. Paham? Jadi bukan apa? I'tibar, mutaba'ah dan syawahid ini adalah suatu bagian dari salah satu pembagian yang ada. Wa 'ala hadza fa kana haqqul ibarati an yaqul ma'rifatul i'tibar lil mutaba'ati wasyahid. Nah, ini lebih jelas. Maka berdasarkan hal ini, ibarah yang benar untuk kita katakan apa? Ma'rifatul i'tibar lil mutaba'ah wasyahid. Mengetahui i'tibar, yaitu apa? Bagaimana menyingkap suatu apa? Mutaba'ah dan syahid. Untuk apa? Menguatkan hadis yang dhaif. Dengan adanya mutaba'ah dan syawahid, ini bagaimana kita apa? Menyingkapnya, mencarinya, menemukannya. Paham yang dimaksud? Wadzalika li'anna al-i'tibara huwa nafsu ma'rifatil qismain. Yang demikian itu dikarenakan i'tibar adalah apa? Pengetahuan terhadap dua bagian itu sendiri, yaitu apa? Mutaba'ah dan syawahid. Paham? Itulah i'tibar. Kita mencari mutaba'ah dan syawahid, ini namanya i'tibar dalam ilmu mustalah. Paham misalkan ya? Anta ma'ana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Ya. Sambil merekam sambil ini enggak? Ustaz Abu Hamid. Baik. Kita lanjutkan tadi bahwasanya i'tibar ya khanifillah. Tercakup padanya pencarian syawahid dan mutaba'at, itu intinya. Qala San'ani fi tawdihi wa dzalika li anna al-i'tibara huwa nafsu ma'rifatil qismain aw illatu ma'rifatihima wa laysa qasiman lahumā li'adami indirajit thalathati tahta amrin wahid. Sanani mengatakan yang demikian itu dikarenakan i'tibar adalah apa? Adalah pengetahuan terhadap dua bagian itu sendiri, yaitu pengetahuan terhadap mutaba'at dan syawahid. Bagaimana kita mencari itu? Atau alasan dari apa? Mengetahui syawahid dan mutaba'at, itulah namanya untuk menjadikan dua tadi sebagai i'tibar. Paham? Bukan i'tibar itu sebagai apa? Sebagai suatu bagian yang sama-sama berada di bawah dalam suatu perkara, sebagaimana dicontohkan tadi. Qala Sakhawi rahimahullah, fabana anna al-i'tibara laysa qasiman lima ma'ahu kama qad tawahamuhu at-tarjamah, bal huwa al-hay'atul hasilatu fil kashfi anhuma, wa ka'annahu urida syarh al-alfadz ats-tsalatsah liwuqu'iha fi kalami a'immatihim. Maka jelaslah bahwasanya i'tibar bukanlah apa? Bukanlah sama-sama menjadi bagian bersama dengan syawahid dan mutaba'at, sebagaimana bisa dipahami dari tarjamah, dari judul tadi. Bahkan yang namanya i'tibar adalah al-hay'ah al-hasilah fil kashfi anhuma, adalah suatu hal yang terwujudkan atau bisa terhasilkan dari apa? Pengetahuan terhadap syawahid dan mutaba'at.
Dan seakan-akan yang diinginkan oleh Ibnu Salah adalah apa? Maksudnya adalah syarah atau penjelasan tentang lafaz-lafaz yang 3 ini, yaitu bab berhubungan dengan pengetahuan tentang makna iktibar, mutaba'at dan syawahid. Itu maksudnya. Sebagaimana nama ini datang dalam kalam para imam, pengertian tentang iktibar, mutaba'at dan syawahid. Nah, ini kita ambil faedah bahwasanya membuat suatu judul itu juga penting sehingga tidak membingungkan. Apalagi yang isinya berupa pembagian. Dan juga menunjukkan kritisnya para a'immah satu sama lain. Qala wa aslul i'tibari fil lughati kama fi maqayisil lughah yadullu 'ala an-nufudh wal mudhi fi syai'. Asal dari i'tibar secara bahasa menunjukkan apa? An-nufudh wal mudhi 'ala syai', yaitu an-nufudh, yaitu lolosnya suatu perkara dan lewatnya sesuatu perkara, namanya i'tibar. Lewat. Taib. Panah ikhwanillah, kalau sudah kena sasaran, kena kemudian lolos bablas, namanya juga nufud. Wastilahan kama fi nushah tatabbu'ut turuqi minal jawami' wal masanid wal ajza' lidzalikal hadits alladzi yudhannu annahu fardun liyu'lama hal lahu mutabi'un am la. Ini jelas insyaallah. Yang namanya i'tibar adalah apa? Pencarian jalan-jalan suatu hadis dari apa? Jawami'. Jawami' adalah apa? Kitab-kitab yang mengumpulkan hadis, atau masanid, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan hadis berdasarkan nama-nama perawinya dulu, dalam artian berdasarkan siapa sahabinya. Abu Bakar, semua hadis Abu Bakar semuanya. Umar, semua hadis Umar disebutkan. Metode penyusunan musnad. Dan ajza, yaitu juz-juz hadis, misalnya pembahasan dalam satu masalah, juz raf'il yadain misalnya, yaitu cuma hadis yang berhubungan dengan masalah mengangkat tangan, semuanya dikumpulkan. Nah, kita harus mencari, proses pencarian jalan-jalan suatu riwayat hadis yang apa? Disangka bahwasanya hadis tersebut fardun. Hadis itu satu jalan saja, untuk diketahui apakah ada yang mutabi' terhadapnya atau tidak, yang menjadi penguat untuk hadis tersebut atau tidak. Ini namanya i'tibar. Nah, adapun syawahid wal mutaba'at insyaallah akan dijelaskan. Qala mithaluhu an yarwiya Hammad bin Salamah an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan. Contohnya Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis. Fa in rawahu ghairu Hammad bin Ayyub, fa in rawahu ghairu Hammad an Ayyub, atau ghairu Ayyub an Muhammad, atau ghairu Muhammad an Abi Hurairah, atau ghairu Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hadhihi mutaba'at. Fa in ruya ma'nahu min tariqin ukhra an sahabiyyin akhar summiya syahidan li ma'nah. Wa in lam fa huwa fardun minal afrad. Nah, lihat, perhatikan ini dengan contoh. Nah, daripada memberikan pengertian masing-masing, Ibnu Salah menempuh jalan memberikan contoh terlebih dahulu untuk bisa memahami makna syawahid dan mutaba'at. Perhatikan sekarang. Hammad bin Salamah dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila meriwayatkan hadis itu selain Hammad dari Ayyub, kalau di sini siapa? Hammad bin Salamah an Ayyub, ya tidak? Nah, dari murid Ayyub itu ada yang meriwayatkan selain apa? Selain Hammad. Ya. Ada orang meriwayatkan
dari Ayyub tapi selain Hammad. Atau apa? Meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin selain Ayyub. Atau meriwayatkan dari Abi Hurairah selain Muhammad bin Sirin. Atau ya selain Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya mutaba'at. Ya, mutaba'at. Baik. Tapi jika diriwayatkan maknanya dari jalan lain, dari sahabi yang lain, maka dinamakan apa? Syahid. Ya, syahid li makna, syahid untuk makna hadis tersebut. Ini makna dari penjelasan Ibnu Salah. Paham sebelum kita baca ta'liqnya? Jadi misalnya, ada perawi yang lain, fulan meriwayatkan dari Ayyub selain Hammad, maka kita katakan fulan ini sebagai apa? Mutabi' li Hammad. Ya, dia menguatkan Hammad. Jadi seandainya ada perawi ya yang lemah misalnya meriwayatkan dari Ayyub Alan ini lemah, sehingga butuh apa? Penguat. Cari yang sama-sama meriwayatkan dari Ayyub, ada enggak? Oh, ternyata ada perawi yang shaduk yang bisa menguatkan si fulan. Maka dengan ada si fulan ini sebagai mutabi', ya, sebagai mutabi' bagi Alan ini bisa menguatkan hadis tersebut. Yang penting masih satu hadis. Tapi kalau syahid menurut beliau apa? Sudah sahabinya lain, sudah bunyinya hadis lain, tapi semakna. Paham? Qala al-mutaba'ah aslun dalun ala tilwu wal qafu. Mutaba'ah yaitu suatu pokok kata yang menunjukkan apa? Al-tilwu wal qafu, yaitu ngikut di belakang. Wasilahan musyarakatu rawin ghairahu fi ma hamalahu an syaikhihi aw syaikhi syaikhi. Yaitu bersekutunya seorang perawi terhadap yang lain, atau bersama-samanya seorang perawi dengan yang lainnya pada riwayat yang dia bawa dari seorang syekh atau dari syekh-syekhnya. Ini namanya mutaba'ah. Wa yuzadu ba'dahu duna sahabi. Dan ditambah setelahnya itu yang di bawah sahabi. Baik. Ala mastaqarra muakhkhara, sebagaimana telah tetap hal ini di kalangan mutaakhirin. Liyufarriqa bainahu wa baina syahid ala annahu yutlaqu hadza ala dzalika wa bil aks. Untuk membedakan antara mutaba'ah dan syahid. Walaupun al-Hanifiyah terkadang mutaba'ah ini digunakan untuk istilah syahid dan syahid digunakan untuk mutaba'ah. Cuma di kalangan mutaakhirin ini dibedakan mudahnya al-Hanifiyah kalau mutaba'ah itu adalah pengikutan seorang perawi terhadap perawi yang lain, atau bersamanya seorang perawi dengan perawi yang lain dari syekhnya atau syekh-syekhnya selain pada tabaqat yang di bawah sahabi. Jadi hadisnya sama, sahabinya sama, cuma perawinya beda. Itu namanya untuk mutaba'ah. Wa tanqasimul mutaba'ah bi i'tibaraini ila qismain. Ya, mutaba'ah terbagi menjadi dua bagian. Fa tanqasimu bi i'tibari tabaqatil mutabi' ila mutaba'atin tamah wa hiya allati tahsulu lirawi nafsihi. Wa mutaba'atin qasirah wa hiya allati tahsulu li syaikhir rawi aw man ba'dahu. Mutaba'ah tamah, mutaba'ah yang sempurna, yaitu yang dihasilkan untuk seorang perawi. Dengan sendirinya, yaitu misalnya mutaba'ah tamah, misalnya tadi Hammad ibn Salamah an Ayyub, kemudian ada yang meriwayatkan dari Ayyub sama-sama murid dari Ayyub selain Hammad bin Salamah, maka ini mutaba'ah tamah.
Adapun mutaba'ah qasirah khanifillah wa hiya allati tahsulu li syaikhir rawi aw man ba'dahu. Yaitu mutaba'ah tersebut terhasilkan pada syekhnya perawi atau yang setelahnya. Misalnya yang meriwayatkan dari Ayyub seorang perawi dhaif, ya Pak. Dari Ayyub seorang perawi dhaif. Nah, kemudian didapati sama-sama murid dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, dia perawi ini mengambil dari Muhammad bin Sirin. Kemudian dari perawi itu ada yang lain yang setobakan dengan yang meriwayatkan dari Ayyub. Kami namanya mutaba'ah qasirah. Jadi bertemunya ikhwanifillah pada syekh-syekhnya atau di atas itu. Baik. Dengan praktek akan lebih mudah nanti insyaallah. Wa tanqasimul mutaba'ah bi i'tibari naw'iha ila mutaba'atin muwafaqah. Wa haqiqatuha al-ittifaq fil mutaba'ah at-tamah awil qasirah ala isnadil hadits wa matnihi fala yaqa'u ikhtilafun bainar ruwah. Wa mutaba'atun mukhalifah atau mukhalafah. Mutaba'atu mukhalafatin haqiqatuha wuqu'u ikhtilaf bainar ruwah 'an asy-syekh alladhi tafarrada aw man fawqahu fi matnil hadits wa sanadihi aw ahadihima fataqa'ul ilal. Kan terjadi apa illah. Baik. Dulu dalam Tuhfah Ar-Rasyidah diberikan contoh kayaknya, ya kan? Tentang mutaba'ah tidak kembali. Nah, baik. Diperhatikan dulu untuk kita apa? Kita dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Hari ini banyak gangguan yang juga harus ngurus tadi untuk mempunyai majelis yang baik untuk ngatur jadwal. Jadi antum merajaah dulu aja ya daripada beres. Subhanakallahumma wa bihamdika